Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas konsep etika bisnis Islam. Yang pertemuan kemarin kita sudah bicara banyak tentang membangun akidah, tentang membangun keyakinan yang nantinya sebagai landasan kita beretika bisnis yang baik. Oke, tujuannya pembelajaran adalah diharapkan bahwa mahasiswa setelah mempelajari ini mampu menguraikan pengertian dan konsep etika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diharapkan mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep etika bisnis dalam Al-Quran. Sedangkan yang terakhir diharapkan nanti mahasiswa juga dapat menguraikan implikasi bisnis dalam konsep Al-Quran dan Al-Hadisnya. Ketiga tujuan pembelajaran kita ini saya harapkan bahwa nanti teman-teman mahasiswa Anda semuanya dapat memahami dengan baik penjelasan Bapak ini, dan mohon disimak dengan baik apa yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Konsep etika bisnis Islam sudah barang tentu kita nanti akan jauh memahami apa itu etika bisnis Islam. Habis itu kita akan memahami prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Juga kita akan memahami ruang lingkup atau mempelajari ruang lingkup etika bisnis Islam. Apa sih etika bisnis Islam? Nah, kalau kita bicara etika bisnis Islam, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya seseorang. Jadi ini berkenaan dengan moral seseorang. Jadi baik atau buruknya seseorang. Atau dalam Kamus Besar Indonesia adalah kumpulan asas atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ini etika. Sehingga kalau kita hubungkan apa sih perbedaan etika dan moral. Nah, kalau moral adalah sudah perbuatan orang tersebut. Perbuatan orang tersebut adalah moralnya. Moralnya tidak baik, itu sudah melakukan bahwa dia perbuatan. Sedangkan kalau kita bicara etika adalah ilmu yang mempelajari itu baik dan buruknya seseorang. Jadi etika ini nanti mempelajari dengan baik dan buruknya tentang hak dan kewajiban. Ini adalah tentang pengertian etika. Sedangkan pengertian bisnis adalah kegiatan individu, ya, usaha individu yang nanti menghasilkan sesuatu. Jadi kegiatan atau usaha individu yang terorganisasi dengan baik yang nanti bisa menghasilkan sesuatu dan bisa menjual barang atau juga jasa. Untuk apa? Ya, agar nanti mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau memenuhi kebutuhan individu. Ini adalah pendapatnya Hukis dan Kapor. Sehingga kalau kita bicara bisnis itu sudah melibatkan individu, usaha individu atau organisasi yang ujungnya adalah ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Sedangkan pengertian Islam adalah identik dengan syariat nih. Berhubungan Islam identik dengan hukum Allah, berhubungan dengan perundang-undangan. Jadi Islam itu diidentikan dengan syariat yang artinya sepadan dengan makna perundang-undangan. Jadi peraturan yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Nah, peraturan itu, syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa sih? Ya, agar nanti menyangkut kemaslahatan ibadah. Jadi manusia itu nanti akhirnya dia kemaslahatan ibadahnya baik, akhlaknya baik, makan makanan yang baik, minum minuman yang baik, pakaian yang baik, maupun bermuamalah juga dengan baik. Karena apa? Karena sudah di dalam lingkaran syariat Al-Quran, di dalam aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini adalah Islam yang identik dengan syariat, yaitu dengan sepadan perundang-undangan kalau bahasa kita di dalam kenegaraan. Jadi kalau begitu pengertian etika bisnis Islam itu apa? Yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Jadi etika bisnis Islam itu untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Untuk apa? Ya, selanjutnya sudah barang tentu agar sesuai dengan syariat Islam. Jadi mengetahui yang benar dan yang salah agar sesuai dengan syariat Islam yang telah diturunkan, yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan berkenaan syariat Islam itu akhirnya produk, pelayanan, perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Jadi kita menjalankan prosesnya adalah kita sudah paham nih bahwa etika bisnis Islam itu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang baik. Jadi sudah ada lingkaran nih bahwa yang benar dan yang baik. Walaupun kita juga memahami bahwa tidak semua orang kalau bicara berbisnis itu juga mentaati peraturan itu. Oke, kalau kita bicara ditarik ke sini bahwa banyak orang yang berbisnis lebih curang. Apalagi kita untuk memahami hukum Allah ini dalam tanda kutip banyak masyarakat yang kurang memahami. Sehingga kalau kita bicara bicara hukum positif, hukum negara, banyak nih pihak-pihak pebisnis kita yang juga akhirnya melenceng, menentang, artinya juga dari perundang-undangan, dari peraturan perundang-undangan, dari peraturan pemerintah, banyak juga pelaku bisnis yang curang. Apalagi kalau kita lebih tarik lagi, lebih kuat lagi, pengawasannya lemah, tidak sekuat pengawasan pemerintah, pengawasan syariat Islam ini kan di Indonesia tidak diterapkan, sehingga banyak mereka yang dalam tanda kutip juga melakukan bisnisnya juga dengan tidak baik. Sehingga kalau kita lihat bahwa etika bisnis Islam ini jika itu baik bisa dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama. Nah, kalau ini sudah pasti, sudah barang tentu bahwa orang yang memiliki landasan ketakwaan yang baik, seperti yang pada pertemuan yang pertama, bahwa landasan untuk berbisnis yang baik adalah kita harus membangun dulu landasan kita. Landasannya kita bangun yang baik, akhirnya kita ketakwaan yang baik, ada munculnya iman, Islam dan ihsan. Jadi nanti seseorang menjadi takwa, sudah barang tentu kalau kita bicara itu memiliki landasan yang baik, akidah yang baik, sudah barang tentu bahwa kesadaran beragama itu jauh lebih baik dalam melakukan kegiatan ekonomi juga akan dalam kerangka syariat Islam. Oke, kita prinsip etika bisnis Islam, prinsip umum etika bisnis Islam. Ada juga nanti prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, ada aspek dasar yang diukur, dan ada 6 langkah awal memulai etika bisnis Islam. Prinsip umum adalah yang pertama prinsip otonomi. Jadi kita dalam berbisnis itu ya otonomi, terserah kita. Tapi sudah barang tentu bahwa kita juga harus memahami bukan kita diperbolehkan bisnis apapun diperbolehkan, otonomi. Tapi juga kita dalam tanda kutip, kalau kita bicara dengan prinsip-prinsip etika bisnis juga kita tidak akan melanggar etika berbisnis. Jadi kita berbisnis boleh semuanya.
Jadi apa sih yang tidak boleh ya? Contohnya berbisnis perjudian. Ini kan hak kita. Prinsip itu ya prinsip bahwa kita membangun bisnis itu kan hak kita gitu loh. Tapi kalau kita bicara memang prinsip otonomi juga, kita juga harus memahami bahwa itu prinsip etika bisnis yang baik. Otonomi juga jika harus kita, kalau di Islam bahwa bisnis perjudian itu dilarang, itu adalah hukumnya haram. Nah, itu prinsip kejujuran. Sudah barang tentu bahwa semua orang berbisnis harus berprinsip kejujuran. Walaupun kita eh, berapa persen sih tingkat kejujuran dalam tanda kutip umat Islam yang berbisnis itu? Ini juga banyak. Kita ini kan hampir mayoritas di negeri kita ini adalah orang Islam. Tapi kalau kita bicara bisnis, wow, banyak sekali yang tidak jujur. Bahkan kalau kita mau udahlah, kita bukan bicara bisnis dalam kerangka besar, bicara bisnis saja dalam jual beli yang lebih sekupnya kecil di pasar-pasar tradisional, itu kita bisa melihat berapa sih yang jujur. Mungkin kita beli barang, beli buah, terkadang di bawahnya ada yang busuk. Beli ikan, ikannya dicampur, di atasnya yang baik-baik, yang bawahnya busuk. Ini sering terjadi, dan ini kenyataan di negeri kita, ini kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan kita juga mungkin pernah mengalaminya nih, bahwa sebuah kejujuran itu, prinsip kejujuran itu hampir tidak dimiliki oleh pembisnis. Nah, karena apa? Ya itu tadi, bahwa kalau kita tarik lagi pemahaman pertemuan pertama tadi, memang mereka itu tidak dilandasi dengan ketakwaan yang baik. Prinsip keadilan. Nah, ini juga bahwa orang berbisnis juga harus memiliki prinsip keadilan. Adil dari segala hal. Jadi kita tidak mencurangi, walaupun orang tidak tahu apa yang kita beli, juga kita harus berbuat adil. Jangan sampai nanti dalam kenyataannya bahwa keadilan ini sulit ditegakkan. Ya karena yang tadi memang etika bisnis Islam ini memang etika bisnis biasa ini memang keadilan itu yang sering kita lupakan. Saling menguntungkan, ya sudah barang tentu bahwa kalau kita bicara bisnis ya pasti saling menguntungkan, tidak ada lagi nanti pembicaraan atau dalam bagi hasilnya itu tidak saling menguntungkan. Tapi memang di dalam etika bisnis biasa, etika prinsip umum, etika bisnis prinsip umum ini memang prinsip saling menguntungkan ini tidak selalu adil, karena dia ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Ini yang secara lain. Habis itu prinsip integritas moral. Ini juga moralnya memang kalau kita bicara bisnis secara umum juga moralnya ini ya juga tebang sana tebang sini. Artinya moralnya bisa dalam tanda kutip bahwa banyak yang tidak baik. Nah, kalau kita bicara bisnis ini moralnya jelek, udahlah kita banyaklah mengerti itu, dan itu bahwa moral pembisnis kita juga terkadang melanggar bukan hanya bicara melanggar hukum positif dari negara, hukum positif negara yang peraturan itu telah diundangkan, yang peraturan itu dikeluarkan pemerintah pun dilawannya, apalagi yang memang peraturan yang memang lebih sulit bahkan tidak dipahami tentang bermuamalah yang baik menurut Islam. Kalau kita berbicara prinsip dasar etika bisnis Islam, sudah barang tentu bahwa Al-Quran. Al-Quran ini adalah memang landasan yang baik. Di sana di dalam Al-Quran hampir semua bisnis di pihak kebohongan dilarang, beretika bohong dilarang, ketika bisa baik. Terus kita juga tidak boleh riba. Itu kita bermuara yang baik, berakhlakul yang baik, berbicara yang baik. Ini
Semuanya adalah Al-Quran. Dari kita bernegosiasi yang baik, berbicara jujur yang baik. Karena apa? Semua baik yang dari prinsip umum etika itu, baik itu otonomi, kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan integritas moral ini sudah ada landasannya, itu adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, sehingga kalau kita bicara bahwa beretika yang baik berdasarkan etika bisnis Islam, sudah pasti kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Ini adalah hukum yang dikeluarkan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah barang tentu kalau kembali lagi bahwa iman dan ketakwaannya yang baik, pasti dia akan merujuk kepada etika yang baik, berbicara jujur yang baik, keadilan, tidak suka bohong, dan lain-lain. Ini adalah rujukannya adalah prinsip dasar etika bisnis Islam. Jadi aspek ketakwaan ini juga yang kemarin, jadi seseorang itu akan diukur dari aspek ketakwaan. Jadi ketakwaannya baik enggak sih ini orang berbisnis? Karena apa? Ketakwaan itu sudah, kalau kemarin sudah puncaknya ketakwaan yang dilandasi Al-Quran dan Al-Hadis dan Ijtihad. Jadi dia sudah lengkap memiliki keimanan, Islam yang baik, ihsan yang baik. Akhirnya dia barometernya adalah ketakwaan. Ini adalah tolak ukurnya. Kalau orang itu sudah bertakwa yang baik, sudah otomatis bahwa landasan keyakinannya adalah baik. Dan ini kalau kita bicara tentang etika bisnis yang Islam yang baik, sudah barang tentu diukur dari sebuah ketakwaan seseorang. Yang kedua adalah mendatangkan keberkahan. Jadi tidak semua orang berbisnis itu adalah mengejar sebuah keuntungan. Tidak semua orang. Jadi kalau kita sebagai orang Islam berbisnis itu juga mencari keberkahan. Apa sih keberkahan ini? Banyak sekali, tapi kita juga sering mengabaikan, bahkan sering tidak menyadari gimana sih nilai keberkahan itu. Anak-anak kita baik-baik, saudara kita baik-baik, kita tidak punya masalah. Jadi nilai hasil uang kita itu secara tidak kasat mata adalah membentuk keluarga kita yang baik, membentuk saudara-saudara kita yang baik. Kenapa? Ini adalah nilai dari keberkahan. Ini adalah nilai dari usaha kita. Nah, ini dari aspek hukum. Kalau nanti orang yang berbisnis itu sudah barometernya takwanya baik, habis itu juga akan mendatangkan keberkahan. Dia tidak kaya, tapi juga tidak ada masalah di rumahnya. Dia bahagia. Nah, ini juga banyak juga pelaku-pelaku bisnis yang begitu kaya, begitu banyak uang, tapi juga dia pulang ke rumah juga merasa sumpah. Dia pulang ke rumah juga merasa bahwa ini bukan rumah saya. Dia lebih tenang ke tempat-tempat hiburan yang tidak jelas di malam hari. Kenapa? Ini adalah nilai keberkahan, nilai rezeki yang dia dapat dari berbisnis itu adalah tidak berkah. Itu nanti bisa dilihat pada Quran surat Al-A'raf ayat 96. Yang ketiga adalah mendapatkan derajat seperti para nabi, siddiqi dan syuhada. Ini ada derajat yang sangat tinggi kalau memang kita bisa mendapatkan derajat seperti para nabi. Yang menjabat siddiq artinya dipercaya. Ya, ini derajat-derajat ini ya sulit untuk kita dapatkan. Makanya dari derajat-derajat inilah sudah berarti bahwa kita nantinya akan lebih baik. Nah, sehingga aspek dasar yang dapat diukur, yang dapat dilihat sekilas, ditatap sekilas dari kita adalah barometernya dari ketakwaan, dapat keberkahan yang baik, habis itu dapat derajat seperti para nabi. Nanti akhirnya Pak, bisnis merupakan sarana ibadah. Jadi tidak lagi sudah ketakwaannya baik,
nilai keberkahan yang dia hasilkan juga baik, akhirnya mendapatkan derajat seperti para nabi, sidik, kejujuran dan syuhada. Akhirnya apa? Mereka berbisnis itu adalah untuk sarana beribadah kepada Allah, tidak ada mengejar keuntungan semata, tidak hanya mengejar untung dan ruginya. Dan ini adalah uh, salah satu tolak ukurnya, 4 tolak ukurnya yang perlu diperhatikan. Nah, kata profesional ya, sehingga memulai bisnis itu harus yang profesional, dalam artian bahwa kita tidak sembarangan. Kalau namanya profesional semuanya harus perfect. Jadi harus baik. Kita tidak hanya memulai bisnis itu sembarangan, ngawur, orang ngawur. Tapi juga kita sudah melalui riset yang baik, sehingga jadi nanti kita juga berbisnisnya bisa buat jujur dan amanah. Ini juga langkah awal, karena langkah awal ini sangat berat. Kenapa? Karena kita membangun brand kita. Jadi awal etika bisnis baik, 6 langkah awal memulai etika bisnis itu adalah membangun brand usaha kita. Kalau kita diawali dengan yang tidak baik, tidak profesional, tidak jujur dan amanah, sudah taruh bahwa brand kita, bisnis kita juga akan dipandang sebelah mata, bahkan kita akan ditinggalkan begitu saja. Habis itu mengedepankan etika sebagai seorang muslim ini juga sudah barang tentu bahwa etika yang baik seorang muslim itu bagaimana sih? Nah, ini sudah pasti salam, sudah pasti nanti dalam bertransaksi dengan kliennya, dengan konsumennya juga harus beretika yang baik, mengucapkan salam dan juga bicara lemah lembut. Ini dalam Islam juga diaturkan bahwa kita suruh bicara lemah lembut, tidak melanggar prinsip syariah. Ini adalah yang terpenting. Bahwa prinsip syariah yang berhubungan dengan bermuamalah tadi kita tidak melanggar, baik itu nanti yang sifatnya dalam jual beli itu dalam sifatnya nanti maisir, mengandung maisir perjudian, tapi itu keluar mengandung barang yang tidak jelas. Ini juga prinsip-prinsip itu harus kita kedepankan. Jadi jangan sampai nanti produk kita bangun pertama, membangun brand itu juga kita harus memulai dengan baik, karena ini sangat sulit untuk memulai awal. Kalau membangun brand kita tidak kita awali dengan baik, kita tidak melandasi dengan etika bisnis yang baik, sudah barang tentu nanti kita akan ditinggalkan. Nah, ini adalah salah satu 6 langkah awal menuju memulai etika bisnis dan ukhuwah Islamiyah. Jadi sifat kekeluargaan ini juga harus selalu kita kedepankan antara nanti pihak kedua, pihak ketiga dan konsumen. Jadi kita bisa berlemah lembut terhadap mereka. Nah, ini dalam kerangka 6 langkah awal memulai etika bisnis ini, yang sangat penting adalah bahwa kita membangun brand. Jadi nanti apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, ya apapun yang kita mulai etika bisnis, sudah 6 langkah ini harus kita miliki. Mulai jujur dan amanah dari segi semuanya, dari segi produksi, dari segi bahan, dari segi keuangan. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim, ya kita cakap, ngomong sopan santun, etika yang baik terhadap pembeli, terhadap pihak ketiga. Habis itu tidak melanggar prinsip syariah. Banyak prinsip syariah yang bermuamalah tidak kita langgar. Habis itu yang tidak kalah penting adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Dalam buku manajemen Baitul Mal Tamwil, ya, Ahmad Hasan Ridwan bahwa menjelaskan secara terperinci prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama adalah sebuah kejujuran. Jujuran dalam takaran. Ini bukan hanya takaran saja. Kalau kita bicara berjujuran juga banyak kita sering takarannya juga tidak baik. Kalau kita ini juga membangun sebuah kejujuran dari semuanya, bukan dari takaran saja, bahwa dari janji kita, dari janji hal-hal yang berhubungan dengan
berbisnis itu juga harus kita tepati. Dan sampai kalau kita bilang nanti diambil jam sekian, nanti molor, nanti kita Pak minta maaf Pak, ini belum selesai, nanti tadi ambil segini tapi sekalian batal. Ini juga membangun janji. Jadi bukan hanya janji pada nilai takarannya saja, tapi juga janji yang berhubungan dengan perjanjian barang yang kita hasilkan, kapan sih yang kita serahkan. Yang kedua adalah menjual barang yang halal. Sudah barang tentu ini jual barang yang halal. Jangan sampai yang kita jual juga bukan barang halal. Nah, ini banyak sekali ya. Dan kita terkadang sebagai konsumen juga selalu berpikir nih, karena banyak produk-produk yang dinyatakan halal oleh MUI, ujung-ujungnya juga terkadang Balai POM sendiri yang membatalkan bahwa ada beberapa zat diantaranya dari tidak halal. Ini banyak sekali. Di Samarinda kemarin mengemuka, di Balikpapan kemarin mengemuka rumah makan yang terkenal itu sudah ada nilai berhalalnya di kaca-kaca. Tapi ternyata pada saat ada sidak, secara tidak sengaja itu ada barang yang mengandung haram kehalalannya. Nah ini kan secara kasat mata orang awam tidak melihat. Ayam ya kita gorengan ayam, tapi kan kita tidak tahu bahwa proses bumbunya itu mengandung barang yang halal, mengandung barang yang haram. Nah ini sering kita tidak mengetahuinya. Nah, prinsip etika bisnis Islam ini kita harus menjaga itu. Bahan yang kita gunakan juga harus kita pastikan, kita jamin bahwa kita halal. Kita bukan hanya bicara bahwa kita ini menjual barang yang halal, tanggung jawabnya kita pada pembeli, kepada konsumen, tapi penjawab yang paling bahaya, penjawab yang terakhir adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sudah kita dosa menggunakan barang yang halal, kita juga dosa sudah menipu mereka. Nah, ini juga prinsip etika bisnis Islam ini juga kita harus mengetahui barang yang kita gunakan itu halal atau tidak. Yang ketiga kan menjual barang yang bermutu baik. Jadi sudah barang tentu bahwa kita yang jalan bermutu baik. Jangan sampai contoh saja mungkin sebagian teman-teman cewek perempuan pernah dengar nih pergi ke pasar beli ikan, beli ayam, sekalinya ayamnya itu sudah biru-biru, sudah barang yang tidak baik. Nah ini yaitu tadi bahwa memang tidak memiliki bahwa itikat baik penjual itu. Dan inilah prinsip etika bisnis Islam, dilarang menjual barang yang bermutu tidak baik, apalagi nanti berhubungan dengan mutunya dengan hubungan ke haraman. Habis itu yang kedua, jangan menyembunyikan kecacatan suatu barang. Ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecacatan barang sedikit pun robek, busuk, makanan itu kita dilarang menyembunyikan. Bahkan kita dianjurkan untuk memberitahunya, oh ini Bu, ini tidak bagus Bu. Nah, tapi kalau mau dibeli monggo. Ini Rasulullah juga pada saat berdagang bersama di Khadijah juga dia tidak menyembunyikan itu, tidak menyembunyikan kecacatan, keburukan barang itu tidak disembunyikan, langsung dikasih tahu ini tidak baik. Nah itu akhirnya. Yang kelima adalah jangan main sumpah. Jadi tidak sembarangan ini kadang banyak orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berzikir main sumpah sembarangan. Sumpah Bu, ini bagus sekali Bu, mungkin tidak ada di yang lain penjualan, ini adalah jangan sumpah. Ini resikonya, tanggung jawabnya lagi-lagi bahwa kepada Allah Subhanahu. Kalau sumpahnya itu betul ya baik, alhamdulillah tidak jadi apanya. Kalau itu sumpahnya nanti seandainya itu adalah sumpah bohong bahwa barang yang mau dijual itu tidak sesuai dengan sumpahnya, ini juga akan membuat dosa sendiri. Yang keenam adalah longgar dan bermurah hati. Jadi kita juga berdagang juga bisa melonggarkan dan bermurah hati. Kalau memang sekiranya bahwa ini sudah mendapat keuntungan yang baik, juga kita dilarang menjual barang dengan harga yang mencekik. Dan ini bahkan kita kita ada pedagang umat Islam ini kan banyak sekali di Indonesia banyak. Ini juga kalau kita lihat ini bukan melonggarkan bermurah hati, tapi pada saat barang itu langka mereka akan mencekik. Tidak hanya melonggarkan, tidak ada permurahan, bahkan dari segi keuntungan mereka sudah untung.
tapi tekanan dia ingin melonjakkan, dia memahalkan. Nah ini dah prinsip itu dilarang dalam berbisnis di dalam Islam. Jangan menyaingi kawan, ini sebenarnya tidak boleh. Kalau memang kawannya harganya sama, tetanggaan di sebelah toko sama ya sama, dan sampai kita berbisik-bisik pada pembeli, udah beli tempatku saja, nanti tak kasih diskon deh, tak turunkan 2.000. Nah ini sebenarnya juga dilarang oleh dalam agama. Pada prinsip etika ini juga dilarang, tidak boleh menyaingi seperti itu. Nah ini yang ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Habis itu mencatat utang piutang. Nah ini yang sering dalam prinsip Islam yang sering lupa. Bahkan bukan hanya lupa, terkadang kita sama saudara kita apapun, baik itu meminjam uang, terus kita sering lupa mencatat. Karena ini dalam Al-Baqarah ini bahwa mencatat utang piutang itu adalah sangat penting, yang diharapkan nanti tidak tidak adanya kelupaan di antara dua belah pihak. Ya ini sering kita terjadi, apalagi kita dengan teman dekat, misalnya makan di kantin, habis itu bayarin dulu ya 5.000. Oke, sepele saja 50.000. Udahlah 2.000, misalnya kita makan sepiring nasi 2.000 kurang. Oke 2.000. Tapi seandainya kedua-duanya lupa, akan dibawa sampai mati. Nah, ini resikonya. Apapun itu harus kita catat. Nah, bahkan kita harus berterima kasih apabila kita berhutang. Mas, Mbak, ini loh, kemarin ada uang 2.000 belum dibayar. Jangan kita celah, cuma 2.000 aja kok dikembalikan. Hanya 2.000 aja kok ditagih itu. Ini resikonya adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berhutang. Nanti di sana kita diminta pertanggungjawaban itu jauh lebih berat hukumannya daripada kita diingatkan kemarin loh makan di kantin kurang 1.000 kan. Nah itu jangan bilang 1.000 itu nilainya kecil, tapi pada saat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah ini piutang ini juga harus dicatat, diingat, dicatat dengan baik. Habis itu larangan riba, ya ini. Nah kalau kita lihat prinsip etika bisnis kan riba ini banyak sekali, itu menambah sebuah keuntungan. Baik itu nanti kita bicara riba dari sisi modal yang kita bangun untuk berbisnis ini riba, dari uang riba, dari pinjaman yang berbunga, atau modalnya halal, modalnya bukan riba, modalnya tidak pinjaman, tapi pada perjalanannya itu riba dalam usaha. Mungkin jual beli ada dua penawaran, ini juga dilarang Allah. Kenapa dua penawaran? Yang satu adalah ini beli nih, kalau cash 10.000, kalau hutang 30.000. Nah ini tidak boleh mengambil sebuah keuntungan. Ini adalah riba, itu sangat ngeri ya, di dalam hadis juga sangat ngeri. Dalam Al-Quran, dalam puncaknya kalau kita bicara riba, sama halnya kita memerangi Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran, dalam puncaknya itu nanti kita memerangi bahwa seringnya dengan riba itu adalah dalam hadis adalah seperti kita berbuat zina kepada ibu kandung kita. Inilah makanya kita sudah mulai menghindar, harus memahami ini. Makanya harapan saya bahwa mata kuliah saya ini nanti bukan hanya sebagai pengetahuan adik-adik mahasiswa semua, tapi saya harap bahwa ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir adalah anjuran berzakat. Nah ini 2,5% itu adalah dagang setiap tahun. Tapi kita lihat kembali berapa banyak dalam tanda kutip umat Islam yang memiliki kewirausahaan, memiliki perdagangan, memiliki bisnis, tapi berapa banyak pula mereka yang mengeluarkan 2,5% zakat itu. Nah, ini sangat sedikit sekali. Bahkan ini adalah dianjurkan bahwa kita mengeluarkan 2,5%. Dan ini adalah apa sih nilai dasar prinsip etika bisnis Islam? Ya, yang pertama memang didasarkan oleh tauhid ya.
Tauhid prinsip umumnya adalah kesatuan dan integritas. Jadi adanya integritas antara semua bidang kehidupan agama, kesatuan, kegiatan bisnis dengan moral dan pencarian ridho Allah. Ini juga memaknai bahwa tauhid nilai dasarnya ini adalah integritas antara semua bidang. Jadi semua bidang yang kemarin yang di pertemuan pertama bahwa kita kalau bicara landasan kita tahu yang baik, kita sebenarnya semuanya bidang itu mencakup termasuk budaya, politik, dan ekonomi. Kemarin sudah kita singgung di pertemuan pertama. Habis itu juga kita bicara antara kegiatan bisnis dengan moralitas. Juga kenapa dengan moral yang baik kita mencari keridoan Allah. Kita berbisnis mencari keridoan Allah. Kita dapat 10.000 tapi Allah ridho, daripada kita dapat 100.000 tapi Allah murka. Tapi sekarang sebaliknya, lebih baik kita mendapatkan banyak nih. Kenapa? Kembali lagi bahwa nilai dasar tauhidnya dalam berbisnis dia tidak ada. Nah, jadi kesatuan memiliki manusia dengan memiliki Tuhan, kekayaan sebagai hasil bisnis merupakan amanah Allah. Jadi kekayaan yang kita hasilkan adalah sebagai amanah Allah. Berapapun banyak kekayaan kita juga itu adalah amanah Allah. Dan sudah barang tentu juga terkandung kewajiban sosial. Berapa? 2,5%. Nah, jadi kalau kita sudah memaknai ini bahwa etika bisnis Islam ini memaknai dengan prinsip dasar ketahuan, insya Allah bahwa semuanya adalah dalam rangka memenuhi keridhaan. Kesamaan tidak ada diskriminasi antara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras. Jadi tidak ada nih. Wah ini suku saya nih. Wah ini suku saya nih. Saya kasih murah. Ini suku ini agama saya kasih. Tidak ada. Tapi bahwa kesamaan itu adalah sama dengan keadilan. Intelektualitas ya, kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk atau mengubah dan mengembangkan sebuah potensi kehidupan dalam semesta menjadi yang konkret dan bermanfaat. Jadi apapun itu kemampuan kreatif kita adalah kita kembangkan supaya adalah bisa bermanfaat. Apalagi nilai tauhid kita ya, kehendak bebas. Apa itu ya? Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksa dari yang luar sesuai dengan parameter kita. Jadi tidak ada nih kita berbuat bisnis paksaan dari luar. Kita dipaksa menaikkan harga dari luar. Ini sebenarnya dari nilai tauhid tidak boleh dipaksa itu. Menaikkan dari misalnya tetangga kanan kiri nih menjual bensin 10.000, sedangkan bahwa kita menjual bensin 5.000, 8.000 ini sudah untung. Tapi apa dipaksa oleh sebelah kanan kiri? Sebenarnya ini adalah tidak boleh. Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar sesuai dengan parameter ciptaan Allah. Jadi sesuai parameter ciptaan Allah, sesuai ukuran lah, sesuai hal yang wajar saja. Dan akhirnya dari semua itu, dari prinsip dalam tauhid itu adalah tanggung jawab dan akuntabilitas. Jadi kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas dan mempertanggungjawabkan tindakan. Ya, ini bertanggungjawabkan bukan hanya kita bicara bertanggung jawab dengan manusia, tapi juga kita akan bertanggung jawab kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dasar dari ibadah apa? Penyerahan total, yaitu kemampuan melakukan bisnis itu membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia pada cintanya sendiri seperti kekuasaan dan kekayaan. Jadi kita tidak semata-mata bicara bisnis ini haus dengan kekuasaan dan kekayaan, tapi kita seolah-olah kita adalah beribadah, penyerahan totalitas, bahwa pelaku bisnis ini adalah bukan hanya kita mengukur dari kekuasaan kita, berapa banyak sih yang kita miliki, berapa sih kekayaan kita miliki, tapi juga kita mengukur bahwa ini yang kita lakukan adalah salah satunya adalah penghambaan saya kepada Allah. Yang kedua adalah kemampuan melakukan bisnis juga
menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin, komitmen moral yang baik. Jadi memberi arah, tujuan, memaknai terhadap aktualisasi kegiatan bisnis. Jadi dimaknai dengan bahwa kegiatan bisnis ini adalah penghambaan, tujuannya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takziah, kejujuran ya. Sudah pastilah kejujuran pelaku bisnis itu tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, dengan cara menyuap, ini kan banyak, kita sering menyuap, banyaklah bisnis itu kita menyuap. Oh, kita bisa goal bisnis ini menyuap. Kita bisa goal kita berbisnis tentang konstruksi, kita menyuap. Kita bisnis tentang jual beli minyak, kita juga menyuap pada aparat. Ini dilarang dalam Islam. Menimbun barang, apalagi menimbun barang. Dan ini banyak pelakunya adalah umat Islam. Menimbun barang, menimbun bensin. Nah, ini banyak pelakunya. Kenapa ya? Tadi bahwa kalau kita bicara ini, kita koneksikan dengan akidah kita pada pertemuan pertama, sudah barang tentu dia tidak memiliki akidah yang kedua. Ketakwaan pun tidak ada. Tadi prinsip ketakwaan. Jadi berbuat curang, menipu. Nah, ini sudah sifat kejujurannya sudah tidak ada. Memanipulasi barang dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi barang palsu dibuat. Nah, ini adalah yang dilarang. Tapi dalam kenyataannya bahwa kita banyak umat Islam yang itu tetap dilakukan. Keadilan ya, kalau kita bicara keadilan, kemampuan pelaku bisnis juga menciptakan keseimbangan, moderasi dalam bertransaksi, mengurangi timbangan seperti tadi, membebaskan penindasan misalnya, itu riba dan monopoli usaha juga dilarang dalam Islam. Jadi kita harus berbuat adil, tidak memonopoli barang-barang tertentu. Habis itu keterbukaan, jadi kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik. Jadi jangan sampai nanti pelaku bisnis ada saran dan dari pihak luar yang dalam tanda kutip di telinga ini panas, apalagi dengan landasan dari saran orang lain adalah berhubungan dengan syariat Islam yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis, sudah barang tentu kita harus berbuka diri ya. Jangan sampai nanti kita menutup ini. Jadi akan lebih baik kita membuka diri dan kita semakin memahami serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif. Nah, ini keterbukaan inilah sangat penting agar dari semua pikiran terbuka. Tidak ada yang kita sembunyikan, kita memproduksi ini tidak ada yang kita sembunyikan. Bahan-bahan juga kita tidak sembunyikan. Walaupun memang di dalam berbisnis, apalagi nanti kita bicara bisnis makan, dan memang ada beberapa bumbu rahasia itu oke, tidak apa-apa, tapi secara global dari tentang kehalalan dan lain-lain juga kita bisa share. Oh, kita mendapatkan dari sini barangnya, tapi dari segi pengelolaan monggo itu dirahasiakan. Tapi sudah barang tentu pelaku bisnis itu menerima pendapat orang lain dari hal-hal yang kita gunakan. Ihsan. Nah, ini kembali kemarin, jadi kebaikan bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah pelaku bisnis ini memberikan kepada orang lain, misalnya jadwalkan ulang, menerima kembali barang yang telah dibeli, membayar utang sebelum jatuh tempo, ini adalah kebaikan. Jadi kita sebagai orang bisnis, kalau kita nanti misalnya bermodal meminjam dari orang lain dan kita ada, berikanlah sebelum jatuh tempo. Itu adalah ihsan. Ihsan itu seperti itu, bahwa kita memiliki hutang, belum jatuh temponya, belum ditagih, kita bayar. Jadi kita tidak bisa menunggu ini hutang kita ini jatuh tanggal 5. Oh, ini ada duit deh, tanggal 30 kita bayar. Ini ihsan, bahwa kebaikan bagi orang lain. Habis itu menerima pengembalian barang yang telah dibeli. Jadi
oh ini barang ini sudah dijual. Jadi terkadang kita juga sebagai pelaku bisnis, barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Semestinya salah. Kalau orang Islam aja barang yang sudah dibeli dan memang tidak ada, tidak baik, boleh dikembalikan. Nah itu nanti ada di transaksi jual beli adalah namanya khiyar. Namanya ada khiyar majlis. Nanti khiyar itu adalah bisa memilih saya mengembalikan atau tidak. Ini adalah dalam transaksi nanti boleh diperbolehkan. Jadi tidak saklek, oh tidak boleh. Nah nanti ada namanya khiyar bersyarat. Khiyar bersyarat itu adalah apabila seseorang itu membeli barang, habis itu yang ada syaratnya nih. Dan ini juga perlu dibicarakan di depan. Bu, ini saya beli ya. Nanti kalau misalnya sampai rumah ini nggak bisa terpakai atau nanti tidak muat nih dipakai anak saya kembalikan ya. Mungkin langsung saya kembalikan tidak ada isu. Nah ini adalah boleh. Jadi jangan harus aku pokoknya yang sudah dibeli apapun tidak boleh. Nah dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam ada namanya khiyar untuk memilih melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian. Itu kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah ini adalah kalau kita berwirausaha, modal dan tenaga kerja adalah kita join dari teman kita, dari pihak ketiga, kebersamaan. Jadi kita mikul sama-sama, untung kita pikul sama-sama, rugi juga kita pikul sama-sama. Jadi ada tanggung jawab sosial. Jangan sampai nanti kalau untung kita sebagai pelakunya menjemunikan walaupun hanya 100 walaupun hanya 100 ribu yang kita sisihkan, itu kita sudah berusaha. Tapi pada saat kita ruginya paling 100 ribu, kita sudah keluar, kita kerugian. Nah ini juga di dalam Islamnya tidak dilarang. Habis itu adalah yang terakhir adalah profesionalisme. Jadi ihsan itu adalah profesionalisme yang merupakan prinsip Islam. Itu merupakan sunnah kehidupan bagi muslim. Allah menciptakan hamba yang bila melakukan aktivitas selalu memperhatikan profesionalisme. Ini hadis Tabrani. Jadi memang profesionalisme dalam pengelolaan sebuah bisnis dianjurkan. Orang yang tidak mampu, orang yang tidak ahli di dalam bidangnya, it's okay, jangan ditaruh di situ. Dia tidak ahli pemasaran nih karena dia keluarga saya, ditaruh di situ dia boleh tidak profesional. Jadi kita boleh menarik orang, oh keluarga saya deh, saya nanti saya taruh di bagian marketing, tapi dia pintar, tapi memang dia bisa. Sebenarnya profesionalisme tidak apa. Nah ini tidak apa-apa. Tapi jangan sampai nanti kita juga menarik orang-orang yang kita kenal, menarik orang-orang yang mungkin keluarga kita, saudara kita sangat family, tapi dia tidak mengetahui ilmunya, tidak tahu ditaruh mana di dalam bidangnya. Jadi profesionalismenya tidak ada sama sekali. Jadi tidak mengerti, akhirnya akan menimbulkan sebuah kegagalan. Inilah keseimbangan etika bisnis Islam yang harus mencakup kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Ini adalah etika bisnis yang mencakup 5 hal ini. Ada tanggung jawabnya, kehendak bebas, keseimbangan dalam segala hal, kesatuan, kebenaran, dan kejujuran. Ini adalah etika bisnis yang harus mencakup 5 hal ini. Ini ruang lingkup etika bisnis ya. Ini mungkin yang sudah kita pelajari, yaitu ruang lingkupnya memang kita harus memahami di sistem nilai dalam bisnis buat perspektif Islam. Ini yang sangat penting karena prinsip dan nilai ini adalah yang nantinya sebagai landasan, sebagai fondasi kita. Habis itu nanti juga etika dalam bisnis Islam, juga kita akan membicarakan pemasaran dalam Islam, transaksi, etika menurut Islam dalam kegiatan produksi, perilaku hukuman konsumen, habis etika kerja, kewirausahaan Islami, bisnis etika dan etika dalam internasional, serta SCR sosial dalam perspektif Islam. Konsep etika bisnis dalam Al-Quran itu konsepnya adalah
filosofi, habis itu sebagai Al-Quran sebagai pedoman etika, konsep kunci etika dalam Al-Quran, konsep Al-Quran tentang bisnis, implementasi bisnis dalam konsep Al-Quran dan hadis. Ini filosofinya adalah bahwa yang menjadi catatan penting bagi bisnis Islam adalah bahwa dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsep. Jadi hubungan manusia dan manusia, lingkungannya serta manusia dengan tujuan hablum minallah dan hablum minallah. Jadi hubungan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain bahwa bisnis dalam Islam tidak semata-mata merupakan manifestasi hubungan bersama manusia saja nih. Yang bersifat pragmatis, tetapi lebih jauh adalah manifestasi dari ibadah secara total pada sang kita. Jadi kalau kita bicara bisnis kan bukan hanya kita hubungan dengan manusia, tapi juga kita ada manifestasi nih, ibadah di dalamnya. Tapi dengan catatan bahwa itu ada nilai-nilai sebuah kejujuran di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang. Sudah kita tahu, sudah kita lihat sejarahnya bahwa Nabi kita adalah seorang pedagang. Makanya kemarin di dalam pertemuan pertama, pendapatan yang baik-baik, pendapatan yang paling bagus itu apa? Yaitu adalah kewirausahaan. Dan ini sudah dicontohkan Rasulullah sejak dia kecil sebagai penggembala kambing. Itu dia besar mengikuti pedagang Siti Khadijah sehingga sampai akhirnya dia menikah dan jadi seorang pengusaha. Inilah seorang pedagang dan agama Islam disebarluaskan terutama oleh para pedagang muslim. Dalam Al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara yang halal. Jadi banyak ini yang dibalik kan, mencari kekayaan yang tidak halal, tapi itu ya sudah menyalahgunakan kekayaan. Ya udah, kalau kita bicara penyalahgunaan kan ya kemarin yaitu ya udah dipakai hal-hal yang mubazir, dipakai ke tempat hiburan malam dan semuanya bukan koridor dalam bertransaksi menurut Islam. Islam menempatkan Alkitab perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan kehidupan. Nah ini memang sudah apa ya, sudah tidak heran lagi, memang perdagangan ini yang terbaik. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal bahwa memang dari singgungan segi pendapatan itu adalah kecil sekali dari nilai hal-hal yang tidak haram, itu kecil sekali. Kenapa dia aktivitas pedagang itu memang hasil kita, dengan catatan bahwa kita juga menghindari yang tadi itu, tidak menipu, tidak menyembuhkan kecacatan, tidak mengurangi timbangan. Ini adalah sebagai pedagang yang baik. Jadi Rasulullah bersabda, perhatikan olehmu sekali perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Itu adalah hadis Nabi. Kunci hati dalam moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, tidak sebagai misi utusan Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlaknya. Nah ini kalau kita bicara akhlak, sudah barang tentu bahwa kita juga berbisnis dengan baik, sehingga kita berbisnisnya berdasarkan akhlak yang baik, sudah barang tentu bahwa nanti hasilnya juga tidak baik, jadi akan menjadikan pintu rezeki bagi kita, rezeki kita yang baik dengan moralitas yang baik dalam berbisnis. Ini juga kita mengedepankan etik yang baik, etika akhlak yang baik. Islam menginginkan seorang pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaga dan memenuhi hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalah dari unsur yang melampaui batas. Nah, jadi kita menghindari itu dari memenuhi dari hak Allah. Jadi 2,5% kalau kita nanti juga seorang pembisnis, jangan lupa kita sukseskah tidak sukseskah, kita baru merintis kah, kita sudah harus menjadikan 2,5% itu adalah sebagai hak kita.
menunaikan hak-hak Allah itu tadi, kita menjaga muamalah dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Jadi bermuamalah, berjual beli yang baik. Jadi tidak boleh. Pembisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya. Jadi kalau kita tadi bicara dalam akhlak, juga kita seorang pembisnis juga harus bisa menjadi sosok yang dapat dipercaya. Nah, apalagi kalau kita bicaranya adalah membangun brand tadi. Kalau kita sudah tidak dapat dipercaya, ya bagaimana? Nah, sehingga ia tidak menzalimi percayaan diberikan kepadanya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat, tidak dapat dipercaya. Jadi imannya kosong. Ya tadi landasannya, kalau kita bicara kembali ke pertemuan pertama, memang landasan yang pertama itu adalah harus kuat iman, Islam, dan ihsan yang membentuk sebuah ketakwaan. Sehingga nanti dalam filosofi, landasan filosofi baik itu Al-Quran dan hadis, kita sudah memahami dengan baik. Kenapa? Sudah pokok fondasi kita sudah baik. Sifat toleran juga merupakan kunci sukses berbisnis. Jadi toleransi membuka kunci rezeki. Jadi ya kita adalah toleransi pada penjual dan pembeli. Habis itu manfaatkan toleransi adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, mempercepat kembalinya modal. Ini adalah sifat toleransi kita. Ya, jadi jangan sampai nanti kita juga berbisnis saklek dalam membeli, kita melunasi hutang juga kita harus membeli toleransi. Apabila saya ini betul-betul ya tidak punya untuk membayarnya, bahkan dia sudah mengambil barang dari kita, sudah mengambil barang yang dijual, barang kita menghasilkan produk atau kita membeli produk dan nanti ada pihak ketiga yang menjualkan, ya kita membeli toleransi yang baik. Walaupun 2-3 kali tidak baik, ya kita toleransi, kita juga menjaga ucapan kita yang baik. Nah, kalau nanti 2-3-4 kali memang dia tidak baik, lebih baik itu diputus hubungannya. Tapi jangan sampai kita berbicara kasar. Nah, seorang muslim juga harus menjaga akhlaknya. Lebih baik kita mutus, sudah jangan cerita ke yang lain, kita sudah tidak lagi bisa bekerja sama, Bu. Sudah anggaplah bahwa nilai hutang yang belum dibayar itu adalah sedekah, dan insya Allah nanti kelanjutannya pasti Allah akan mengganti. Dan keyakinan ini yang tidak dimiliki pembisnis Islam, tidak dimiliki pembisnis dari umat muslim. Dia selalu mencaci dulu, tidak bisa membayar utang, mencaci. Nah, kita sebenarnya adalah kita kasih waktu pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak bisa, sudah kita lewat akhlak yang baik. Sudah Bapak, Mas, mohon saya teruskan, sudah saya ikhlaskan utang sampean, mudah-mudahan berkah dan mohon cari yang baik. Habis itu mudah-mudahan bahwa kita percaya nih bahwa itu adalah salah satu sedekah kita, dan insya Allah nanti Allah akan menggantikan. Konsekuensi terhadap akad dan perjanjian. Nah, ini kita juga harus berkonsekuensi. Kalau tadi kita bicara bahwa mereka adalah yang berhutang, ya kita juga seandainya kita hutang, ya kita berakad, kita berjanji juga melakukan kunci sukses lain dalam hal maupun konsekuensi terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci. Jadi kalau kita sudah berjanji, kita akan melunasi ini, misalnya kita ada pinjaman, saya ngambil barang dulu ya saya, nanti saya ambil dulu, nanti mungkin 2 minggu, ya kita berusaha bahwa apa sih yang dipercaya orang itu apa. Jadi ucapan kita lah dipercaya, walaupun memang di dalam Al-Quran tadi bahwa kita hutang itu harus dicatat supaya kita tidak lupa. Nah, ini bahwa di dalam hal itu tanda-tanda orang munafik itu 3 perkara. Ketika berbicara dia dusta, ketika bersumpah ia mengingkari, dan ketika dipercaya dia khianat. Nah, ini filosofi ini untuk membangun etika yang baik adalah perlu kita hindari. Habis itu
bahwa nilai etika Al-Quran akan dengan sendirinya membentuk sistem nilai baik umat Islam, sumber nilai dan moral ilahi yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta nilai duniawi yaitu pikiran yang kenyataan alam. Sumber nilai duniawi atau model digunakan sepanjang tidak menyimpang dari nilai ilahi. Dengan sistem nilai dan norma Islam yang baik, saya sudah barang tentu bahwa manusia dapat mendekati dan membaca berbagai aspek kehidupan, baik itu dimensi lingkungan dan alam semesta. Kenapa? Karena sudah memiliki sistem nilai dan moralitas yang baik seseorang, sehingga dia dapat membaca berbagai aspek kehidupan. Filosofi selanjutnya adalah dan ketika keterikatan sepenuhnya secara kuat terhadap sistem nilai ilahi, etika Islam, manusia tidak akan cenderung antroposentris, yaitu melakukan sesuatu untuk mempertahankan, memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas hidup. Tidak hanya terarah pada diri manusia sendiri, manusia yang demikian akan selalu mengingat zikir kepada Allah. Nah, ini juga sebagai landasan filosofinya bahwa kedudukan atau kita selalu manusia itu demikian akan selalu mengingat berzikir kepada Allah. Ini adalah nilai dari etika Islam itu sendiri. Akhirnya ia menghayati rasa tanggung jawab nih terhadap mutu kehidupan, penyerahan penilaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan melakukan berusaha berpikir menggunakan akalnya secara sistematik. Jadi dengan pola pikir yang baik sehingga menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dia dengan pikiran yang baik, yang bersih, yang jernih, tidak terkontaminasi hal-hal buruk, sudah barang tentu bahwa seseorang yang bertawak itu pasti memiliki pengetahuan yang baik, dapat mengelola usaha yang baik. Nah, itulah sehingga dapat kita gambarkan bahwa sistem nilai etika Islam itu semuanya adalah ada timbal baliknya dari ibadahnya baik. Jadi sistem nilai etika Islam itu ya memiliki ibadah berbisnis yang baik, begitu memiliki pengetahuan yang baik. Jadi nanti akan menimbulkan nilai etika yang baik. Etika yang baik, sistem etika Islam yang baik, dia juga akan menjadikan ibadah berbisnis juga yang baik. Jadi ada timbal baliknya. Nah, kalau kita sudah memiliki ibadah yang baik, bisnis yang baik, habis itu kita juga memiliki sistem nilai etika Islam yang baik, sudah barang tentu bahwa kita dalam kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat dan jauh dari siksa api neraka. Kenapa? Sebuah keseimbangan alur ini sudah semuanya baik, sumber daya alami hayati sudah kita manfaatkan dengan baik, kita tidak menyimpang dari itu. Kenapa? Karena sistem nilai yang etika Islam sudah kita miliki dengan baik, sehingga kita mampu menjadikan ibadah, berbisnis, berilmu yang baik. Jadi kita menghasilkan juga kehidupan yang baik pula. Dan pada akhirnya pada gambar di samping nampak bahwa dari manapun kita membaca dan menalar ekosistemnya, semuanya tidak terlepas dari pengendalian nilai norma Islam. Jadi semuanya itu tidak terlepas. Baik itu nanti kita bicara ibadah, kehidupan juga tidak terlepas. Sumber daya alam hayati adalah anugerah Allah yang pada manusia sebagai khalifah. Jadi penggalian, penemuan, pemanfaatan, pengembalian ilmu, teknologi. Jadi ini adalah gambaran bahwa penalaran ekosistem semua tidak terlepas dari pengendalian nilai normal Islam. Jadi kalau kita sudah memiliki nilai normal yang Islam, semua pengelolaan apapun yang berhubungan itu juga akan berdampak dengan baik.
Al-Quran sebagai pedoman etika ini juga sudah barang tentu ya. Al-Quran adalah sebagai pedoman yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya itu nanti mungkin bisa dibaca pedomannya itu ada Al-Baqarah, yaitu Al-Quran sebagai pedoman etika atau tuntunan Islam. Habis itu nanti ada di surat Al-Maidah. Habis itu ini adalah salah satu kutipan secara faktual Al-Quran. Ini adalah landasan pedoman etika. Kunci etika dalam Al-Quran itu satu adalah tauhid. Nah, ini yang kemarin sudah kita bicarakan. Memang dasarnya adalah tauhid, moralitas Qur'ani bagi kaum beriman. Nah, ini salah satunya adalah etika fundamental Al-Quran yang menjadikan dasar teologi Islam sebagai pengajar atau wawasan keagamaan. Habis itu dari beberapa pendapat dari Fazlur Rahman sampai sebagai yang sebagaimana dikutip mengatakan bahwa peniruan etika Tuhan sebagai dasar bagi berbagai moral manusia. Ini tidak terlepas itu dari Al-Quran. Ini adalah tauhid dasar moral Al-Qurani bagi kaum beriman. Habis itu ada konsep tauhid bukan sekedar prinsip atau dasar atau paradigma. Itu paham tauhid, pesan moral keagamaan. Ini adalah kunci etika bisnis ya, dari tauhid. Dari iman, Islam, ihsan, kunci meraih kekayaan. Jadi 4 konsep dasar etika religius Al-Quran yang juga mengandung gagasan penting mengenai moralitas manusia, ideal of humanity, khusus dalam masalah hubungan sosial antara umat manusia. Antara umat manusia adalah hubungan sosial itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Ini adalah membentuk sebuah ketakwaan. Ini adalah kunci etika Al-Quran yang kemarin juga landasan ini sebagai prinsip ajaran Islam. Nah, sehingga makanya kemarin adalah harus kita memahami baru kita bisa. Ini konsep Al-Quran tentang bisnis nanti bisa dilihat. Jadi ada dalam Al-Quran telah berbicara bisnis sekaligus merupakan bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap bisnis. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara ekonomi, umat Islam jauh sebelumnya kita juga sudah memahami ekonomi. Nah, kalau kita bicara bisnis juga landasannya Al-Quran banyak. Kalau kita bicara politik landasannya juga Al-Quran banyak. Tapi terkadang juga umat Islam tidak tahu kenapa. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah mengaji, tidak pernah ikut pengajian tentang yang berhubungan itu bisnis, ekonomi, politik, sehingga bahwa kita di awam-awamkan orang Islam tidak perlu deh bicara ekonomi, tidak perlu deh bicara tentang politik, bahwa itu semuanya sudah ada. Sudah seyogyanya saat ini kita sebagai generasi milenial kita juga harus mampu menggerakkan itu, kita harus mampu menyuarakan bahwa itu sudah di atas dasar, agar nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan umat Islam tidak ketinggalan dalam bidang bisnis. Sekarang kan kita ketinggalan jauh nih dengan negara-negara yang non muslim. Bahkan di Indonesia sendiri pun orang non muslim jauh lebih banyak yang sukses dalam berbisnis. Dan ada orang muslim yang jauh juga banyak juga sukses dalam berbisnis, tapi dia dalam rangka tidak ajaran Al-Quran. Implementasi bisnis dalam konsep Al-Quran. Nah, ini implementasinya ya di dalam Al-Quran nanti bisa dipahami bahwa Al-Quran menghidupkan optimistis dengan menyatakan bahwa rezeki Allah itu tidak terbatas dan masih memiliki segala kemampuan untuk mengelola. Jadi
Rezeki Allah tuh tidak ada yang tidak ada yang bisa membatasi. Nah, implementasi itu. Jadi walaupun kita memiliki usaha yang sama, Allah akan membaginya dengan catatan kita juga bersungguh-sungguh. Nah, dan dialah yang menyatakan bumi bagaikan hamparan dan langit bagaikan atap. Dia yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menumbuhkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai rezeki. Nah, ini dari bangun optimis. Nah, optimis kita kalau kita mau berusaha juga optimis. Jangan sampai kita, oh itu ada usaha banyak sama, tidak ada. Allah nanti akan menyebar rezeki itu. Habis itu surat An-Anfal ayat 13 Al-Quran menyatakan bahwa fungsi kekhalifahan manusia untuk meyakinkan kemampuan manusia. Dia pula yang menunjukkan kepada manusia apa yang ia ciptakan di bumi dengan cara berlain-lainan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang mengambil pelajaran. Nah, ini juga ada keterkaitannya dengan rezeki ya. Jadi menyatakan fungsi keahlian manusia itu meyakinkan kemampuan manusia. Kemampuan apa untuk berusaha tadi? Nah, di situ dengan kesadaran bahwa ciptaan Allah yang dijumpai manusia itu adalah barang-barang yang berguna bagi manusia. Akan timbul pengertian akan adanya potensi dalam surat An. Nah, jika dihitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menentukan jumlah. Dan nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Selanjutnya Pak Al-Quran justru sebaliknya, yaitu menciptakan pengertian tidak ada kelangkaan sumber pemuas hidup karena rezeki Allah senantiasa melimpah. Jadi kalau kita bicara rezeki itu banyak banget rezeki, tapi terkadang kita juga membatasi hanya bicara rezeki adalah yang berhubungan dengan uang finansial saja. Tapi apakah teman-teman mahasiswa ini menyadari bahwa rezeki kita dikasih kesehatan itu rezeki? Tidak semua orang dikasih kesehatan. Rezeki hingga sekarang Bapak Ibu nenek itu masih hidup itu juga rezeki. Jadi tidak hanya terbatas bahwa uang. Rezeki itu tidak terbatas dari uang. Kita ada kesempatan itu juga rezeki. Kita ada kesempatan kuliah juga ada rezeki. Jadi jangan kita berpikiran sempit bahwa rezeki adalah pemuah, bukan hanya uang, banyak kelangkaan sumber. Makanya Al-Quran katanya, Al-Quran itu jurus sebaliknya, yaitu menciptakan pengertian tidak hanya kelangkaan sumber pemuas hidup, karena rezeki Allah sendiri melimpah. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa kalau kita bicara rezeki, kita bukan hanya kita punya uang berapa sih itu rezeki, tapi kita dikasih kesempatan, kita sehat walafiat, ini juga salah satu hal rezeki dengan baik. Jadi Al-Quran menghendaki agar manusia itu bersyukur. Ini adalah dari semua implementasi itu ujungnya kita bersyukur. Dari nikmat mana sih? Nah, kalau kita bersyukur sudah barang itu bahwa nikmatmu akan ditambah, kan seperti itu dalam Al-Quran. Tapi banyak orang yang sedikit bersyukur. Banyak orang yang bisanya mengeluh. Banyak orang yang apa sih yang belum saya dapat, apa sih yang belum saya cita-citakan. Tapi banyak orang yang tidak pernah melihat apa sih yang sudah saya dapat. Apa sih yang sudah saya dapat? Karena mereka tidak mau bersyukur. Sedikit sekali. Kalau orang itu sudah bicara terbalik, apa sih yang saya dapat? Sudah dalam bentuk orang ini adalah pandai bersyukur. Tidak salah orang berangan-angan memiliki cita-cita yang tinggi, tapi juga kita harus mampu. Apa sih yang sudah kita dapat itu jauh lebih penting daripada kita berangan-angan ke depan. Kenapa? Karena ini adalah sifat rasa syukur kita yang sudah kita dapat. Jadi kita bersyukur sudah punya sepeda motor, kita melihat teman kita tidak punya sepeda motor, jangan kita malah
Kapan ya saya punya sepeda support, sepeda motor support? Kita sudah punya sepeda motor Matic, kita masih yang support, yang bisa untuk balapan. Jadi kita tidak pandai bersyukur. Nah inilah banyak orang bahwa tidak melihat itu, tidak merasa apa sih yang sudah kita punya, tapi mereka apa sih yang belum kita punya. Ini adalah konotasi bahwa kita rasa syukur kita juga harus seimbang. Habis itu implementasinya yang lain adalah memperoleh kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Ini sudah pasti ada rasa syukur tadi, kebaikan dan akhirat pasti. Implementasi dari konsep bisnis tadi, bisnis yang baik juga akan menghasilkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dari menimbulkan kesejahteraan falah yang kemarin ada prinsip, 3 prinsip itu. Jadi kebahagiaan adalah tujuan kita, falah kesejahteraan adalah tujuan kita terakhir. Bukan hanya kita bicara kebahagiaan dunia, tapi juga kita berbicara kebahagiaan akhirat. Berpegang teguh pada iman Islam dan Islam. Ini juga sebagai kegiatan muamalah. Jadi sudah pasti bahwa semua kegiatan yang beramalah kita harus berpegang teguh dari iman. Jadi kalau kita ada yang ini Pak, biar banyak untungnya ditambahin ini Pak, ya ini kita juga harus ini Pak, dikasih tepung banyak misalnya, kalau bicara itu kita juga ini juga harus berbuat kepada iman. Ini tidak baik. Jadi dalam bermuamalah tidak baik. Salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariat Islam, dia harus juga ketentuan yang mengatur pola konsumsi. Jadi umat Islam ini juga pola konsumsinya juga kan kemarin sudah kita bahas, pola konsumsi tidak berlebih-lebihan. Apabila dapat sisa dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perekonomian. Ketentuan yang mengatur pola simpanan mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi. Larangan terhadap riba. Ini juga jangan sampai kita juga dalam tanda kutip ya, kita juga harus sudah memilah-milah dan belajar nih riba-riba itu mulai kita singkirkan. Kalau memang kita kepengen bahwa kita menjadi Islam sejati nih, nah, mulai sekarang kita sudah skip nih perbuatan riba-riba yang berhubungan dengan ekonomi. Karena ini adalah nanti apabila itu kita laksanakan, apabila itu di dalam diri kita ada seperti riba, ini nanti akan tumbuh menjadi karakter seseorang, karakter yang tidak baik akhirnya. Nah, jadi umat Islam untuk melakukan investasi, larangan terhadap riba pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi, menghasilkan produk baru dan kesempatan kerja. Dan pula larangan terhadap perjudian. Jadi kalau kita punya dana baik ya, lebih baik kita membuka pekerjaan, dan lebih kita bisa menghasilkan produk-produk yang lain, jadi memiliki kesempatan kerja pada orang lain. Ini jauh lebih baik daripada uang itu kita simpan di bank, apalagi banknya bank konvensional tidak barang tentu kita termakan riba, walaupun ya kita tidak, tapi adalah riba karena tidak adalah bank konvensional. Investasi menjadi penting bila keuntungan yang didapat bukan pada dimensi duniawi. Nah ini juga investasi bukan yang kita dapat bukan hanya duniawi ya, mungkin kita menginvestasikan tadi dana kita, itu kita buka lapangan pekerja, kita menghasilkan produk-produk. Investasi ke dunia bukan sekedar duniawi saja, bahkan kita di akhirat membantu orang lain. Nah ini adalah implementasi di dalam Islam. Kita memiliki rezeki yang banyak, sudah barang tentu bahwa kita bisa berinvestasi bukan hanya duniawi saja. Kegiatan ini harus mengacu pada hukum dan syariat. Jadi ini udah pasti ya. Jadi rambu-rambu itu, yang tadi sudah saya sampaikan, adil, jujur. Ya ini hukum syariat juga sebagai pelaku bisnis harus kita hindari. Jangan semuanya kita tabrak syariat. Jadi lain yang bertentangan dengan syariat berarti diharamkan.
ini juga jangan deh. Jadi logika perdagangan bisnis tidak boleh misalnya berdagang minuman keras. Ini kan lucu gitu loh. Lucu sekali. Kenapa saya bilang lucu? Banyak orang muslim pedagang baik yang besar, kaki lima, bahkan ada yang di emperan jalan itu rela-rela menjual minuman keras. Nah, ini kan diharamkan. Kalau kita bicara dari segi pendapatan bahwa memang pendapatan terbaik adalah kewirausahaan, tapi kalau kita lagi lihat menjual barang yang haram, ya sehingga kan tidak cocok. Nah, ini kan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya Pak, semua transaksi dalam bisnis harus atas dasar suka sama suka antar rodi. Jadi kita bertransaksi itu adalah tidak ada paksaan dalam berbisnis. Suka sama suka. Nah, jadi jangan sampai nanti ada paksaan, beli tempat saya. Nanti gini-gini ya, ancam itu tidak boleh. Jadi implementasi bisnis dalam proses Al-Quran itu salah satunya adalah dilarang kita untuk memaksa. Jadi tidak ada unsur paksaan, harus ada antarohnya itu suka sama suka. Jadi istilahnya apapun yang kita kerjakan di dalam bisnis itu bekerja sama pihak kedua, bekerja sama dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan pihak keempat adalah tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur saling menyaingi di antaranya. Ini adalah perbedaan bisnis Islam konvensional. Nanti bisa dibaca sendiri. Intinya bahwa perbedaan ini sudah kita bahas sebagian di pertemuan ini tadi, di tengah-tengah jalan tadi. Ini Anda tinggal menjelaskan secara fix, secara kontekstual. Tapi pada intinya bahwa perbedaan ini tadi sudah kita jelaskan bahwa kita berbisnis bukan hanya bermotif dunia saja gitu loh. Tanggung jawabnya juga akhirat. Nah, kalau kita asasnya adalah akidah Islam, ya kalau non Islam kan materialistis, berapapun uangnya haram kan rugi, itulah dalam non Islam. Tapi kalau kita kan akidah Islam, orientasinya apa? Profit. Kita juga profit, tapi juga kita jangan lupa zakat gitu loh. Etos kerjanya juga kita tinggi, tapi jangan lupa bahwa kita etos kerja yang tinggi juga kita ibadah. Nah, dan seterusnya nanti bisa dibaca termasuk visi operasional. Demikian pertemuan kita yang kedua ini sudah panjang lebar. Saya harapkan bahwa nanti teman-teman mahasiswa jika tidak paham bisa mengontak saja WA saya atau nanti komen di bawahnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan yang kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.